Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktikum dengan kit materi dan perubahannya. Yang mana praktikum yang kami ambil adalah perubahan zat padat menjadi cair, yaitu membuat larutan. Yang mana kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nazwa Syarifah Sudirman dengan NIM 21231080. Saya Media Nomawati dengan NIM 21231076. Saya Putri Anissa Rizaldi dengan NIM 21231086. saya Musilatul Isma dengan NIM 21231078. Saya Nikende Putri dengan NIM 21231082. Saya Rahmana Dila Putri dengan NIM 21231088. Jadi, tujuan praktikum kita kali ini adalah yang pertama, kita mampu membuat larutan dari padatan yang pekat. Yang kedua, kita mampu membuat larutan sesuai dengan prosedur yang tepat. Yang ketiga, kita mampu membuat larutan dengan berbagai konsentrasi. Dasar teori pada percobaan ini ialah perubahan zat padat menjadi cair terjadi melalui proses pelelehan atau meleleh. Partikel-partikel dalam zat padat bergerak lebih bebas sehingga struktur kristalnya melemah. Ketika suhu meningkat, energi kinetik pada partikel-partikel dalam zat padat juga terus meningkat sehingga mencapai titik lebur, di mana zat padat berubah menjadi cairan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu neraca digital, kertas saring, pipet tetes, batak pengaduk, dan spatula. Selanjutnya aquades, labu volumetrik, padatan NaOH, gelas kimia, corong, dan kaca arloji. Pertama-tama, letakkan kaca arloji di atas neraca digital, kemudian tekan tar pada neraca digital. Setelah neraca digital menunjukkan angka 0, letakkan NaOH di atas kaca arloji. Kemudian, amati dan catatlah angka yang ditunjukkan oleh neraca digital. Selanjutnya, masukkan NaOH ke dalam gelas kimia secara perlahan menggunakan spatula. Tambahkan aquades ke dalam gelas kimia yang berisi NaOH secara perlahan, sambil diaduk menggunakan batang pengaduk, hingga padatan NaOH berubah menjadi cair atau larut dengan aquades. Langkah selanjutnya, buka tutup labu volumetrik, kemudian letakkan corong di atasnya serta sisipkan kertas saring. Selanjutnya, tuangkan larutan NaOH ke dalam labu volumetrik tersebut. Langkah selanjutnya, tambahkan aquades ke dalam labu volumetrik hingga batas labu volumetrik. Setelah itu, tutuplah labu volumetrik dan lakukan pengadukan hingga mendapatkan larutan yang homogen.
Langkah selanjutnya, pindahkan larutan tersebut ke dalam botol regen. Selanjutnya, jangan lupa beri label pada botol regen untuk informasi yang jelas tentang larutan. Baiklah, dari praktikum yang telah kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan larutan dari padatan melibatkan dua langkah penting. Yang pertama adalah penimbangan bahan dan yang kedua adalah pelarutan dari padatan itu sendiri. Kemudian hasil larutan yang didapatkan haruslah memiliki konsentrasi yang tepat dan dapat dinyatakan dalam beberapa satuan. Nah, kemudian selain itu dalam proses pembuatan larutan ini melibatkan kalor, baik itu kalor itu dilepas maupun kalor itu diterima. Hal itu bergantung pada sifat dari eksotermik atau endotermik kelarutan tersebut. Nah, prinsip pembuatan larutan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dimana diantaranya itu yang pertama pada industri farmasi, yang mana pembuatan obat-obatan atau suplemen yang menggunakan prinsip pembuatan larutan dengan dosis dan konsentrasi yang aman dan tepat. Yang kedua yaitu pada industri makanan, yang mana untuk membuat bahan-bahan makanan seperti minuman, saus dengan menggunakan prinsip pembuatan larutan dengan konsentrasi yang tepat agar didapatkan rasa yang dapat diinginkan. Yang ketiga yaitu pengolahan air. Industri pengolahan air menggunakan larutan kimia untuk membersihkan larutan sebelum dikembalikan kepada lingkungan. Yang keempat yaitu di bidang kesehatan. Diagnosis medis dan pengobatan memerlukan pemahaman tentang penggunaan obat dan pemeriksaan darah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian praktikum yang dapat kami lakukan pada kesempatan kali ini. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum